Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi sekarang kita masuk pada kasus, studi kasus, yaitu jual beli, ya, yakni studi kasus tentang hukum diskon GoPay, ya, GoPay. Jadi hukum GoPay. Nah, kita masuk diskon atau hukum diskon GoPay itu. Kan sekarang orang ya ketika berjual beli itu, sekarang ini kebanyakan online tuh memakai apa? GoPay. GoPay itu ya bisa tanpa pegang uang kan, maksudnya GoPay tadi itu. Nah, bagaimana GoPay itu kadang berikan diskon untuk merangsang orang tuh. Nah, hukum diskon GoPay itu bagaimana? Sekarang kita bicara tentang fakta GoPay itu apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Pertama, fakta GoPay, ya. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi GoPay adalah customer dan perusahaan. Jadi pihak yang bertransaksi dalam GoPay itu ada customer dan perusahaan. Jadi customer tidak memiliki rekening, ya. Customernya tidak punya rekening dalam arti rekening bank. Hanya memiliki rekening dalam aplikasi Gojek. Jadi mirip dengan deposit e-money. Jadi si customer pengguna itu tidak punya rekening, tapi hanya punya rekening di aplikasi Gojek, mirip dengan deposit, ya, e-money itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, customer itu bertransaksi langsung dengan Gojek, ya. Dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di GoPay untuk membayar Gojek yang akan dimanfaatkannya. Ya, akan dimanfaatkannya. Jadi customer bertransaksi langsung dengan Gojek dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di GoPay untuk membayar jasanya Gojek yang akan dimanfaatkan. Nah, kemudian Gojek memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna GoPay. Ya. Nah, itu fakta GoPay seperti itu. Nah, fakta yang terpenting Bapak Ibu dalam hal GoPay ini adanya deposit ya yang dibayarkan oleh customer pada GoPay. Jadi adanya deposit yang dibayarkan oleh customer kepada GoPay. Nah, kemudian yang kedua adanya penggunaan deposit oleh customer melakukan pembayaran berbagai transaksi seperti untuk ongkos naik Gojek dan sebagainya, untuk GoSend, untuk GoFood misalnya ya. Jadi dan lain sebagainya. Ya. Ini fakta yang terpenting bahwa adanya deposit yang dibayarkan oleh customer pada GoPay, kemudian adanya penggunaan deposit oleh customer dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi seperti untuk ongkos naik Gojek, untuk GoSend dan sebagainya. Lalu yang ketiga adanya diskon yang diterima oleh customer jika pembayaran transaksinya itu menggunakan GoPay. Jadi jika customer membayar cash, yakni tidak menggunakan GoPay, tidak mendapat manfaat diskon. Nah, pertanyaan terpenting adalah, pertanyaan terpentingnya, satu, deposit yang dibayarkan oleh customer pada GoPay tersebut dihukumi sebagai apa? Jadi deposit yang dibayarkan oleh customer kepada GoPay itu dihukumi sebagai apa? Apakah deposit itu sebagai qard? Ya. Sebagai qard yaitu berarti pinjaman, ya. Apakah deposit itu sebagai ujrah, upah jasa yang dibayar di muka disegerakan? Atau apakah deposit itu yang dibayarkan customer pada GoPay itu dihukumi sebagai titipan atau apa? Depositnya itu dihukumi apa? Qard, ujrah atau titipan. Kemudian pertanyaan yang kedua, diskon yang diperoleh customer itu dihukumi sebagai apa? Diskonnya itu.
Apakah dihukumi sebagai riba karena merupakan manfaat dari adanya qard? Apakah itu bukan riba karena deposit itu bukan qard? Nah, jadi ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang harus kita perhatikan dengan seksama. Nah, pendapat ulama seputar diskon GoPay itu terdapat khilafiyah, yakni perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia seputar diskon GoPay. Ya, yang pertama, diskon GoPay itu dihukumi haram. Nah, ini pendapatnya ulama Indonesia ya. 1, Erwandi Tarmizi. Ya, 2, pendapatnya Muhammad Arifin Badri, M. Badri. 3, pendapat Amin Nur Baiz dalam satu riwayat. Ini pendapatnya orang-orang ini ya, katakan orang-orang ya ulama lah, kita katakan orang yang berilmu ya di Indonesia. Yang kedua, menghukumi boleh. Ini pendapatnya yaitu Oni Syahroni, kemudian pendapat Ahmad Ifham Sholihin, kemudian pendapat Amin Nur Baiz dalam riwayat lainnya, kemudian pendapat Dwi Nugroho. Ya, nah ada 2 berarti, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan diskon GoPay. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat ulama seputar diskon ini dari masing-masing pendapat itu dalilnya. Yang pertama yang mengharamkan. Ya, dia beralasan karena diskon dari deposit itu adalah riba. Jadi diskon dari deposit dihukumi riba. Asumsinya apa? Asumsinya deposit dianggap sebagai qard. Sebagai qard, ya. Sebagai apa? Qard. Maka manfaat yang muncul dari adanya qard yaitu diskon merupakan riba yang hukumnya haram. Ya. Nah, Erwandi Tarmizi itu mengemukakan takyif fikhi, adaptasi fikih untuk deposit tersebut sebagai qard dari pendapat Ibnu Abidin mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua yang membolehkan. Alasan pendapat yang membolehkan ini Bapak Ibu, yang pertama karena diskon itu bukan riba. Bukan riba. Kemudian kedua, asumsinya deposit itu dianggap bukan sebagai qard, melainkan ujroh, yaitu upah jasa yang dibayarkan di muka, yakni disegerakan. Ini pendapatnya Oni Sahroni. Menurut Oni Sahroni, bahwa akad yang ada adalah ijarah mausufah fi adzimah, yaitu suatu akad ijarah jasa di mana customer bayar dulu sedang manfaat jasanya belakangan. Ya. Kemudian menurut Ahmad Ifham Sholihin, deposit yang ada itu dinilai sebagai titipan, bukan qard. Berarti sebagai wadi'ah. Wadi'ah, yaitu titipan bukan qard. Ya. Nah, bagaimana dari pendapat-pendapat itu? Mana pendapat yang rojih? Ya, Bapak Ibu, pendapat yang rojih yang lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkan diskon GoPay dengan alasan-alasan sebagai berikut. Jadi deposit yang ada itu tidak dapat disebut sebagai ujroh yang disegerakan karena akad ijarahnya sendiri itu belum terjadi. Jadi deposit yang ada itu tidak dapat disebut sebagai ujroh. Ya, sebagai ujroh yang disegerakan. Kenapa? Karena akad ijarahnya belum terjadi. Secara khusus belum terjadi. Misal, akad ijarah untuk mengantar customer dari Hotel Grand Cokro ke warung Setiabudi misalnya. Yang ada barulah akad untuk membayar sejumlah uang di GoPay atau membayar deposit. Jadi akad ijarahnya yang spesifik belum terjadi. Jadi belum ada akad ijarah. Ya.
Nah, karena akad ijarah yang spesifik belum terjadi, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ujrohnya sendiri juga belum ada. Secara de jure itu belum ada, wong akadnya saja belum terjadi. Oh, bagaimana ujrohnya sudah ada? Akadnya belum terjadi. Maka kaidah fikih menyebutkan idza saqatal aslu saqatal far'u. Jadi kalau gugur persoalan pokoknya, maka gugur pula persoalan cabangnya. Jadi kalau gugur masalah pokoknya, ya yang cabang juga gugur. Ya. Nah, maka berdasarkan kaidah ini, jika akad ijarahnya itu belum terjadi, upah mengupahnya belum terjadi, maka ujrah sebagai konsekuensi dari akad ijarah juga belum ada. Nah, jadi belum ada, ya. Jika ujrah sebagai konsekuensi akad ijarah itu belum ada, maka uang deposit itu bukanlah ujrah. Uang akad ijarahnya belum ada kok. Ya maka uang depositnya tidak bisa disebut sebagai ujrah. Lalu kalau bukan ujrah itu apa? Ujrah bukan. Lah terus dia apa? Nah, jika bukan ujroh yang disegerakan, kalau dia bukan ujroh yang disegerakan, maka ya Bapak Ibu, yang lebih tepat deposit itu adalah qard. Qard itu apa? Yaitu hutang, pinjaman. Yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan oleh customer kepada Gojek. Kalau gitu customer ini meminjamkan uangnya kepada Gojek. Nah, qard yang ada di Gojek itu Bapak Ibu secara syariah boleh ditasarrufkan oleh customer sebagai harga bagi transaksi jual beli atau ujrah untuk transaksi ijarah dengan syarat akad jual beli atau ijarahnya telah terjadi, bukan akan terjadi. Jadi, qard yang ada di Gojek itu secara syariah boleh ditasarrufkan oleh customernya sebagai harga bagi transaksi jual beli atau ujrah untuk transaksi ijarah dengan syarat akal jual belinya atau ijarahnya itu telah terjadi, bukan akan terjadi. Bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi. Nah, karena deposit itu adalah qard, maka manfaat apa saja yang muncul dari qard adalah berupa, apakah itu berupa uang, berupa barang, atau berupa manfaat jasa, ini hukumnya adalah riba. Hukumnya apa? Riba, yang jelas keharamannya. Ya, yang jelas keharamannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begitu. Hukumnya itu adalah riba, yang jelas keharamannya. Nah, ada yang mengatakan begini, deposit itu adalah titipan, bukan qard. Titipan. Wadiah. Bukan qard, dianggap wadiah. Nah, ini pendapatnya Ahmad Ifham Solihin. Ini tidak tepat. Kenapa? Kalau memang benar deposit itu wadiah, maka Gojek tidak boleh memanfaatkan deposit itu. Karena wadiah. Jadi Gojek harus menyediakan kotak penyimpanan safe deposit box ini. Ya. Safe deposit box itu harus akad simpanan, menyediakan tempat penyimpanan, dan faktanya tidak demikian. Jadi deposit itu jelas bukanlah titipan atau wadiah. Jadi perbedaan wadiah dengan qard itu begini, Bapak Ibu, ini harus kita hati-hati, harus cermat ya. Nah, definisi wadiah, al-wadi'atu fil malil madfu'u ila man yahfadhuhu bila iwadin. Jadi yang namanya wadiah itu adalah harta yang diserahkan kepada orang lain agar orang lain itu menjaga harta itu tanpa imbalan. Wadiah itu harta yang diserahkan kepada orang lain agar orang lain itu menyerahkan harta itu tanpa imbalan. Itu wadiah, jadi titip.
Namanya titip ya, kalau titip motor ya kembali ke motor, ya motornya itu, bukan motor yang lain. Nah, tanpa imbalan. Jadi orang lain itu menjaga hartanya. Kalau qard, al-qardu huwa ma tu'atihu ghairuka min malin ala ayurida mithlau ilaik. Jadi yang namanya qard itu pinjaman, itu adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda. Jadi harta yang dipinjamkan kepada orang lain, ketentuannya apa? Mengembalikan seperti yang kita pinjamkan itu. Itu adalah apa? Qard. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, pemindahan kepemilikan, jadi naklul milkiyah dalam wadiah tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi wadiah itu tidak ada pemindahan kepemilikan, tetap miliknya orang yang menitipkan. Ya, dalam qard terjadi pemindahan kepemilikan. Qard pinjaman itu, harta yang Anda berikan kepada orang lain terjadi pemindahan kepemilikan, cuma diutang, dipinjam. Dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya. Nah, qard itu. Jadi dalam qard itu ada perpindahan kepemilikan. Kalau dalam wadiah tidak ada. Kemudian aspek pemanfaatan, kalau dilihat dari pemanfaatan, dalam wadiah pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang titipan. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, kalau jenengan dititipi tidak boleh memanfaatkan barang titipan karena bukan miliknya. Sedangkan dalam qard pihak yang dipinjami berhak memanfaatkan barang pinjaman karena sudah menjadi miliknya. Jadi sudah jadi miliknya, ya. Walaupun katanya itu meminjami dipinjami itu berpindah milikan. Ya. Nah, ngutangi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pengembalian barang ini harus diperhatikan perbedaan antara wadiah dan qard. Dalam pengembalian, dalam wadiah yang dikembalikan adalah zat barang yang dititipkan, bukan barang lain. Wah, ini kalau misalnya uang, ya berarti uangnya persis itu, seri nomornya gitu ya. Itu bahkan warnanya ya semua dititip nih, maka harus ada safety box itu. Itu kalau wadiah. Tapi kalau qard yang dikembalikan adalah barang yang semisal, bukan barang yang dipinjam. Jadi karenanya kalau misalnya orang itu memberikan pinjaman uang 1 miliar, maka yang dikembalikan uang 1 miliar rupiahnya itu. Bukan dulu uang yang diberikan kepadanya bentuknya persis seperti itu, tidak, tetapi senilai. Itu kalau qard. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa deposit dalam GoPay hakikatnya adalah qard. Ya, deposit dalam GoPay itu hakikatnya adalah qard, yaitu pinjaman. Bukan ujrah yang dibayarkan di muka, bukan pula titipan. Jadi bukan ujrah yang dibayar di depan, juga bukan titipan. Maka diskon dari adanya deposit GoPay tersebut adalah riba. Apa? Riba. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah ya seputar hukum GoPay. Ya. Nah,